Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kali ini saya akan mentwist Bunisora Makmur Jaya Gunung Puntang full wash dengan cara meriros atau merosting ulang menjadi dark roast. Oke, kita akan lakukan seperti apa rasanya. Keajaiban pun terjadi. Sorry sebentar ya, kita akan bongkar. Jadi kerjaan saya adalah meriros si Bunisora ini menjadi kopi yang punya identitas yang berbeda dari pertama saya beli. Kita akan buka ya. Hasilnya jadi beda. Lebih menarik lagi. Ada sense oily-nya ya. Oke ya. Kita akan bikin espresso menggunakan Bunisora Puntang dari Makmur Jaya, bukan toko besi. Awalnya dia punya notesnya lotus biscoff, floral aroma dan pear juice dengan identitas yang berbeda. Kita akan coba ya bro. Oke, tanpa basa-basi saya akan menggunakan kapsulat robot. Saya akan bikin espresso, lalu kita akan cicipin espressonya seperti apa rasanya. Aduh, saya akan set di 16 gram aja. Tes 16 gram. Close. Lock. Kurang kerjaan. Lihat deh, binnya jadi lebih menarik ya. Meriros. Kita giling dulu ya. Ya Rey, kita tamping. Sorry, penasaran sih saya. Pekerjaan yang kalau saya sudah bosan dengan salah satu jenis bean yang saya beli dari roastery, misalkan kebetulan beannya roastingannya dari light, tapi saya belinya 250 gram. Saya akan iseng kira-kira kalau dia di roasting di re-roast, tepatnya di re-roast
dia akan create rasa yang kayak gimana ya. Ini saya hitungannya sih medio dark roast kan. Air suhu 94 derajat Celcius dan saya kasih air di 60. Yes, 60 lewat dikit fine ya. Kita akan lock sih. Lampunya goyang-goyang. Lock, stop. Ya teman-teman, seperti apa hasilnya? Oke, sip. Aduh, ada air, sorry. Lap dulu. Saya sempel sedikit supaya sedikit merata. Yes, let's bro. Kok nampak ringan ya? 1, 2, 3. Oh, enggak nih. Saya di Vema 2,5. Harusnya di 1 zip presso ini lebih sempurna lagi ekstraksinya. Tapi ini tebal banget, kremanya tebal juga. Saya tutup dulu. Terus ini dia punya krema yang lumayan tebal. Kopinya belum susu pisang goreng belum jadi. Punya krema yang beda, udah pasti. Lalu kita akan cicipin rasanya, apakah dia punya sensasi kurang lebih sama dengan bawaannya, yaitu lotus biscoff, floral, dan juice pear. Aromanya lebih berasa hints dark roast-nya, lebih kopinya berasa, dan masih ada hints sedikit fruity-nya. Kita cobain, tebal banget lihat kremanya. Cobain ya. Wah, unik. Masih ada hint sweetnya ya, tapi masih ada ketika ditenggak itu masih ini baru berasa nih bitternya untuk si espresso dark roast. Jadi kalau ada teman-teman yang alirannya third wave coffee, dia selalu mempertanyakan ketika saya minum espresso yang berangkatnya dari espresso kayak misalkan Archipelago atau espresso Starbucks atau espresso yang basicnya ada di dark roast, bahkan medium dark roast. Dan kalau saya bikin espresso, ekspresi rasa saya selalu bilang bitternya berasa banget ya gitu, karena memang di range itu mau nggak mau kalian pasti akan mendapatkan hints bitter di espressonya. Tapi kalau kalian main-main di third wave kopi misalkan yang espresso blend itu ada di range medium roast, bahkan light to medium, bahkan untuk espresso biasanya dia akan create espresso yang lebih playful dan biasanya kurang cocok untuk dibikin campuran kopi susu. Cocoknya untuk diminum biasa aja. Ini untuk dicampur kopi susu buat saya ini masih pasti enak banget. Aromanya enak. Nah, karena udah ada pisang goreng, saya akan bikin pakai Stardew Mirage, tapi yang espresso ini saya akan kasih ke orang rumah untuk campuran kopi susu ya. Saya cicipin lagi. Tapi ini untuk dibikin espresso kayak gini, diminum kayak gini juga enak. Tapi harus ada temennya, kopi susu pisang goreng belum jadi. Jadi saya akan ini bikin buat orang rumah ya. Kita sekalian saya cicipin
Ini kan masih oke lah, masih one shot lebih, jadi kita akan cek kopi susu kayak gimana ya. Oke, tunggu ya. Saya pakai susunya ini, kita akan tuang dulu ya. Saya ini sekitar kasih susunya habisin sekitar 150 mungkin. Lalu saya tuang kopinya. Oke, lalu kita aduk. Ini kayaknya jatuhnya bodinya strong kayak kudan ya. Delicious. Jatuhnya jadi enak banget. Ini sama sorry itu saya re-roast ini dengan kopi Arabica masih enakan re-roast ini. Percaya deh. Masih bahkan jadi berasa coklat banget ya. Ada hint coklatnya lebih kental. Dan kacang-kacangannya lebih kental, jadi sangat gurih banget dan enak banget. Nggak ada apa-apanya lah si Arabica dibanding re-roast Makmur Jaya. Delicious. Jadi oke lah, stok lumayan cukup. Saya punya stok ini udah resting 2 minggu, lalu masih ada balikin tamani untuk manual brewnya, masih ada si penambah gesa untuk main-main kopi mewahnya, dan masih ada Arabica kopi mahal dengan harga yang nggak masuk akal. Oke guys, teman-teman ala-ala suka-suka, ini adalah kopi-kopi ala-ala suka-suka. Jadi kalau kalian merasa di beberapa orang misalkan gila ya, mana ada sih kopi yang udah di roasting di roast ulang di kopi ala-ala suka-suka, nggak ada yang nggak mungkin. Selama masuk di selera kopi ala-ala suka-suka, why not gitu ya. Saya merasa jenuh aja sih dengan si manual brewnya, bunyi suaranya si Makmur Jaya. Jadi saya merasa agak membosankan ya gitu. Oke lah, saya twist nih menjadi di re-roast dan menjadi dark roast. Ternyata outputnya enak banget. Buat saya sih enak banget ya. Serius gurih banget dan balance banget. Oke, udah habis susunya. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Saya akan bikin si Bunisora Makmur Jaya dari Gunung Muntang dengan proses full wash. Menunggu pisang goreng jadi, saya akan bikin pakai Starius Umedeci. Ini pas banget. Ini buat emaknya ranting. Oke, si pisang goreng udah jadi nggak ada pilihan. Saya harus membrew Bunisora 15 gram. Saya harus membrew Bunisora 15 gram. Bunisora yang udah saya re-roast ulang. Lihat colornya, sangat seksi sekali ya. Sedikit oily di beberapa spot. Saya akan pakai Starius Umedeci. Lalu kita akan sedikit ngobrol kira-kira hints apa yang berubah dari yang semestinya, yaitu hintsnya ada Biscoffnya harusnya masih ada. Kalau hintsnya, kalau notesnya saya giling dulu ya.
Sip. Oke, kita pakai espresso mirage. Lalu saya akan sedikit bercerita kira-kira rasanya seperti apa dibikin kopi hitam. Supaya nggak berantakan, harus dari atas. Lalu saya akan pakai stempel. Mana ya stempel? Stempel RT nya mana ya? Oh ini, sorry, nggak kelihatan. Kita ratakan dengan stempel kelurahan. Taruh sini dulu. Saya pakai suhu 94 derajat Celcius dan akan pakai air di 170, 15 gram. Gilingan di Wanzi Presso GE Plus circle ke berapa? Ke 4 ya, sorry. Circle keempat. Ini hasil gilingan saya. Buat yang penasaran, kopi hitam versi saya menggunakan gilingan Wanzi Presso kayak gini ya. Kelihatan? Ya. Nah, kita tutup. Saya tutup. Buka. Terus saya akan kasih air 160 lah. Hampir 170. Oke, nggak perlu dikasih pelumas. Saya beberes dulu sebentar karena mau kembali ke Sunter setelah weekend di sini. Pisang goreng di dalam, jadi saya akan ngopinya di dalam aja ya, supaya di sini udah banyak nyamuk. Sama di depan ada di sebelah lagi bangun sebenarnya. Sorry, sebelah lagi bangun dan lagi banyak tukang yang main nongkrong dulu, jadi saya menghindari nongkrong di luar. Oke, 1, 2, 3. Lupa saya kasih oli. Oke, hasilnya lancar walaupun bunyinya gini ya. Cukup. Oke. Hasilnya biarkan sedikit mendingin. Kremanya super thick banget menggunakan Wanzi Presso dan pakai Cafe Latte Robot juga. Gilingan tadi 2,5 saya set. Hasilnya lumayan oke, sempurna untuk krema. Dia tebal. Compare kremanya si Arabica seperti biasa. Oke, kita akan cobain untuk Cafe Latte Robot ya. Saya beberapa kali pakai Arabica, pakai Cafe Latte Robot. Tricky. Saya cicipin aromanya dulu. Masih ada sensasi biskuitnya sih sebenarnya. Floralnya masih ada dan sedikit fruitynya masih ada. Full wash. Enak banget. Tetap ya, ini buat saya lebih enak dari Arabica blend. Single origin, tapi mantap. Tapi ini sensasi hint dikit aja, sensasi kopi darknya berasa.
lebih balance rasanya. Enak. Buat aliran-aliran yang menganut third wave mungkin nggak begitu cocok dengan dark roast ini, tapi buat aliran-aliran first sama second, ya ini sih idola banget ya, roasting kayak gini. Ini walaupun saya di 15, air 170 kurang lebih, lalu gilingan di 4 untuk si One Espresso, dia create rasa yang lumayan oke sih, nggak terlalu punya body ya. Dan masih ada sensasi sedikit acidity-nya tipis banget ya, kayak 1 kali atau setengah lah ya. Dan ini enak buat saya ya. Oke, cukup lah. Bunyi suara kelar sudah, dari opening sampai re-roast 2 kali, 1 kopi susu 1 kopi hitam, delicious. Sekali lagi sebelum saya closing. Oke, jadi kalau ada temen yang bertanya kenapa nggak sih kalau kopi yang udah di roasting terus saya nggak cocok dengan kopinya terus saya re-roast, nggak ada apa-apa sih, nggak ada masalah, nggak ada larangan dan nggak ada hukum yang mengatur semua itu. Di dunia kopi bebas kita berkreasi tanpa saling memaki satu sama lain. Ada yang bilang fore enak, ada yang bilang kenangan enak, ada yang bilang janji jiwa enak, ada yang bilang tuku enak, ada yang bilang nggak enak, ada yang bilang biasa aja. Saya setuju dengan temen ala-ala suka-suka yang sesuka, kayaknya baru gitu ya, dia baru lihat komentar saya tentang komenan saya tentang beberapa kopi kekinian yang harga 18.000. Dia bilang ya kopi masalah selera bang. Oh iya ya, kopi masalah selera sih, tapi misalkan gini ya, kita di Indonesia ada katakanlah 200 juta penduduk ya. 200 juta penduduk itu bicara kopi masalah selera, nggak mungkin kan 200 juta selera. Pasti akan ada misalkan sekitar kayak saya nih, ada orang yang kayak saya seleranya di luar sana. Misalkan dari total 200 juta penduduk, saya cuma 1% deh gitu si gembel-gembelannya. Berarti ada dari 200 juta ada 1% orang yang punya selera yang sama. Nah, di area punya selera yang sama ini pasti akan satu frekuensi dengan YouTube ala-ala suka-suka atau dengan style ngopi ala-ala suka-suka. Jadi dari saya pasti nggak akan setuju. Yes, pada akhirnya kan kembali lagi kopi masalah selera, tapi ya selera siapa? Kalau ada teman ala-ala yang mendukung bahwa ya Fore sih kopinya biasa aja ya, tapi ada yang bilang enak banget, iya, nggak ada yang salah. Jadi ini masalah selera, iya ini selera saya, jadi jangan salahkan kalau saya bilang X nggak enak, X biasa aja, X which is so banget ya. Ya itu selera saya ya, agak susah diganggu gugat. Jadi sebenarnya nggak perlu berdebatkan soal selera, masalah pendapat aja, setuju atau nggak setuju ya udah. Kalau misalkan ternyata kalian penggemar beratnya kopi X, oh ya udah berarti itu selera kamu gitu, selera anda, selera kalian, selera saya nggak di situ, gitu aja sih ya. Oke, sekali lagi sebelum saya closing, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.